Assalamualaikum Bunda, kembali lagi di channel Tessa Petriani. Di sini saya akan memberitahu tips belanja hemat dan cara penyimpanan bahan makanan. Selamat menonton. Nah Bunda, sebelum saya ke pasar buat belanja mingguan, buat keperluan sehari-hari atau buat keperluan makan sehari-hari, biasanya saya akan membuat daftar menu masakan yang akan dimasak buat menu harian, biar nanti kita itu gak bingung mau belanja apa. Kan kalau misalkannya sudah menentukan menu makanannya, kita akan tahu apa aja yang harus dibeli di pasar biar tidak melebihi target budget yang kita sediakan gitu. Tapi ini cuma daftar menunya itu cuma buat ngira-ngira aja apa aja yang harus dibeli. Sebenarnya sih gak tentu, kadang masaknya juga gak sesuai daftar menu. Jadi gimana kita mood mau masak apa gitu. Sekarang saya mau menulis daftar menu harian. Setelah itu, kalau sudah menentukan menu hariannya, baru saya akan mudah buat membuat daftar belanjaannya biar nantinya tuh gak bingung gitu. Menu harian buat hari Senin itu saya mau masak ayam teriyaki sama capcay. Selasa ayam serundeng, tempe tahu, sambal. Rabu ayam suwir sama kangkung, tumis kangkung. Hari Kamisnya sup telur puyuh sama lumpia isi. Hari Jumat saya mau bikin nasi lengko sama telur dadar. Terus hari Sabtu saya mau masak ikan nila digoreng atau enggak mau saya bakar sama capcay. Terus buat hari Minggunya mau masak ikan tongkol kecap sama tumis kangkung. Terus buat hari Seninnya saya mau masak ayam woku sama tempe tepung. Nah, di sini saya cuma mau membuat daftar menu buat 8 hari saja. Buat 2 harinya saya nggak membuat daftar menu, kadang karena kadang makan di luar, kadang juga pengen masak mie instan atau hanya sekedar masak telur diceplok atau didadar gitu. Jadi saya cuma membuat daftar menunya buat 8 hari. Nah, setelah menentukan daftar menu, di sini baru kita bisa menentukan daftar belanjaan apa aja yang harus dibeli. Nah, setelah tadi saya membuat daftar menu harian, sekarang saya mau membuat daftar belanjaan mingguan saya buat ke pasar. Karena kan saya udah tahu tuh apa aja yang harus dibeli, apa aja yang saya perlukan buat memasak selama 10 hari gitu. Nah, dengan daftar belanjaan ini kan saya jadi kalau pergi ke pasar gak bingung tuh mau beli apa gitu. Kadang kan kalau udah bingung kayak gitu, apa aja dibeli, apa yang dilihat itu dibeli. Jadi kan bikin boros kita gitu. Kalau dengan adanya daftar belanjaan ini kan kita bisa belanja sesuai kebutuhan gitu. Jadi kita tuh nggak boros lah istilahnya. Bunda, jangan lupa di subscribe dulu ya, like, comment, and share. Nah Bunda, ini hasil belanja saya ke pasar tadi. Belanjaan ini buat masak selama 1 minggu atau 10 hari.
untuk makan 3 orang. Saya ngebudgetin belanja itu 200.000 dan total belanjaan saya tadi itu hanya 195.000 untuk 10 hari. Bunda, ini daftar belanjaan saya tadi ke pasar beserta harga dan total belanjaan. Nah, tadi itu saya di daftar belanjaan itu lupa nulisin buat beli kerupuk, kunyit, jahe, lengkuas sama parut kelapa. Nah, tadi pas di pasar saya sempat beli. Jadi itu ada tambahan pembelian ya, Bunda. Cara penyimpanan bahan makanan agar tahan lama. Nah, Bunda, biar ikannya awetnya lama, biar tahan lama gitu, biar gak bau amis, ikannya saya cuci bersih dulu. Setelah dicuci bersih, saya masukkan ke tempat yang ada tutupnya atau tempat kedap udara itu. Nah, setelah itu saya kasih potongan jeruk nipis biar dia itu nggak bau amis. Baru dimasukkan ke freezer. Sama kayak ikan tadi, ayamnya kita cuci bersih dulu. Setelah dicuci bersih, kita masukkan ke tempat yang ada tutupnya atau kayak tempat kedap udara gitu. Nah, setelah dicuci bersih, kita masukkan ke tempat, kita kasih potongan jeruk nipis, baru ditutup dan kita masukkan ke freezer supaya si ayamnya itu tahannya tuh lama, nggak cepet bau. Biar kangkungnya itu tahan lama, nggak cepet layu, kita potong-potong dulu, baru kita masukkan ke tempat yang ada tutupnya, biar dia juga tahan lama. Cuma kita nggak simpan di freezer, kita simpan bagian bawah, nggak harus dicuci dulu ya, nanti dicucinya itu kalau mau dimasak baru dicuci gitu. Nah, kalau kangkungnya sudah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tutup rapet, jangan sampai ada udara yang masuk, baru deh bisa disimpan di kulkas dan dia itu bakalan awet selama 1 minggu dan gak cepet layu. Nah, sama tempenya juga kita potong, kita masukin ke tempat yang ada tutupnya, kita tutup rapat, baru masukin ke kulkas. Tempe juga sama, dia bakalan awet selama 1 minggu, bahkan bisa sampai 10 hari dan gak bau. Nah, untuk cabai merahnya juga kita buangin batangnya, gak mesti dicuci nanti, soalnya kalau dicuci itu dia bakalan basah dan cepet busuk. Kita masukin ke tempat yang ada tutupnya juga sama kayak yang tadi, cuma bawahnya kita alasin pakai tisu. Dia bakalan awet selama 10 hari bahkan sampai 2 minggu. Nah, untuk cabai rawitnya juga sama ya, kayak cabai merah tadi, cuma saya nggak buangin batangnya karena lagi males aja, soalnya cabai rawitnya banyak jadi males buat ngebuanginnya. Nah, untuk tomat juga sama, saya masukin ke tempat yang ada tutupnya, bawahnya dialasin sama tisu dan dia bakalan awet juga. Baru deh dimasukin ke kulkas. Untuk kemanginya nggak saya cuci, saya potong ujungnya aja, baru deh saya masukin ke tempat yang ada tutupnya, dia juga bakal awet deh. Cuma awetnya itu paling cuma 5 hari sampai 1 minggu aja.
Nah, untuk toge juga sama. Di sini saya mau coba dia bakalan awet berapa lama kalau tidak direndam pakai air. Biasanya saya toge itu direndam pakai air, dimasukin ke tempat yang ada tutupnya juga sama. Cuma kalau direndam pakai air itu awetnya lama, sampai 7 hari atau sampai 10 hari. Nah, sekarang saya mau mencoba togenya tuh nggak pakai direndam pakai air. Dia bakalan awet berapa lama. Nah, kalau untuk daun bawang itu saya bersihkan dulu, dibersihkan pakai air, dibuang ujung-ujungnya atau dibuang akarnya, baru saya potong-potong, potong-potong besar, baru dimasukkan ke tempat yang sudah dialasin tisu. Nah, dia itu bakalan awet selama 1 minggu, bahkan bisa lebih. Nah, untuk kelapa parutnya sama, saya tempatin ke tempat yang ada tutupnya, yang kedap udara. Cuma untuk kelapa parut kan nggak tahu saya mau masaknya kapan, jadi saya mau masukin ke freezer biar dia nggak cepet basi. Untuk lengkuas, jahe sama kunyit saya rendam pakai air, baru ditutup tempatnya. Kenapa saya rendam pakai air? Karena dia itu bakalan awet berminggu-minggu, tapi dimasukkan ke dalam kulkas. Untuk tahunya juga sama, saya rendam pakai air, tapi sebelumnya saya cuci bersih dulu tahunya, baru masukkan ke dalam rendaman air biar dia itu tahan lama. Saya tutup rapat, baru dia dimasukin ke dalam kulkas. Nah, untuk sayurannya juga sama, saya tempatin di tempat yang ada tutupnya biar dia nggak cepat layu, biar tahan lama. Nah, untuk jeruk nipisnya juga saya rendam pakai air biar dia itu tahan lama juga, bisa tahan sampai 2 mingguan. Setelah itu kita tutup rapat dan masukkan ke kulkas bagian bawah. Bunda, semua bahan makanannya sudah saya simpan di kulkas. Untuk bagian ikan-ikanan saya simpan di freezer, beserta kelapa parutnya saya simpan di freezer. Nah, untuk yang lainnya saya simpan di bagian bawah. Dan untuk bawang merah, bawang putih saya simpan di suhu ruang saja. Oke, terima kasih Bunda sudah menonton video saya hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Terima kasih.